Bapak Ibu Allah muliakan, ada satu atau dua atau tiga ayat yang akan kita bahas pada malam kali ini. Ini masih kita ingin kaitkan dengan apa yang terjadi dan menimpa saudara kita di Gaza. Pertama, sudah lebih 40 hari ya, Gaza dibombardir, dibom jarak jauh, dan entah berapa ton bom yang dijatuhkan di Gaza, dan sudah hampir 12.000 lebih kurang terbunuh, mayoritasnya anak-anak, kemudian ibu-ibu. Jadi sepertiganya anak-anak, seperempatnya ibu-ibu, selebihnya orang sipil. Hanya sedikit tentara Hamas yang terbunuh. Kenapa? Karena memang Israel berhadapan dengan Hamas itu nggak berani. Ngebom dari jauh, rudal dari jauh, tembak dengan tank banyak, itu berani, terus datang melambat-lambat. Terus kalau dilawan oleh Hamas, mundur lagi, bom lagi. Entah sudah berapa rumah sakit yang juga dihancurkan oleh Israel. Padahal rumah sakit itu berdasarkan undang-undang internasional nggak boleh diganggu. Rumah sakit satu, tempat ibadah satu, sekolah tidak boleh. Tapi undang-undang ini nggak berlaku bagi Hamas. Terakhir kemarin Masjid Indonesia juga diserang, juga dikepung, dan diperintahkan semua yang ada di rumah sakit itu keluar. Rumah sakit Indonesia Syifa itu keluar semuanya di situ. Dan yang kita kasihan Bapak Ibu melihat bayi-bayi yang harus dipakai oksigen dari inkubator dan segala macam, listrik diputus, air diputus. Sungguh tindakan yang rasanya mustahil bisa dilakukan oleh manusia atau orang yang berhati manusia. Dia hanya mungkin dilakukan oleh iblis atau orang yang berhati iblis. Karena itu maka semua mayoritas dunia sudah mengutuk, tapi yang mengutuk aja. Negara-negara Arab juga sudah mengutuk, mengutuk aja, mengutuk, mengecam. Pembantaian terjadi juga, kutukan kita berikan terjadi juga. Nah, maka alhamdulillah kemarin MUI, Majelis Ulama Indonesia, resmi sudah mengeluarkan fatwa. Kalau ulama sudah berfatwa tidak kita ikuti, lalu siapa yang mau kita pedomani? Oh, Ustadz A, Ustadz B, itu pendapat individu. Tapi kalau ulama itu majelis, bergabung di situ banyak pakar, melihat dari berbagai sisi, lalu mereka sepakat mengeluarkan fatwa. Fatwa kolektif atau fatwa dari lembaga itu lebih kuat daripada fatwa individu. Kata Ustadz Anu, kata Ustadz ini majelis ulama, bukan satu dua, tapi sekelompok ulama. Inti dari fatwa yang dikeluarkan, fatwa nomor 83 ya 2023, pertama, wajib hukumnya menolong saudara kita di Palestina dengan harta, maka wajib membantu dengan ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, bantu. Ya kalau saya sebenarnya mau berzakat Ustaz, tapi nanti bulan Ramadan sudah sampai sini nisab. Kalau betul kita mau berzakat, percepat zakat itu. Ulama membolehkan mempercepat zakat. Dia sudah sampai sini nisab, cuma waktu mengeluarkannya yang belum sampai, itu boleh dipercepat untuk kemaslahatan. Percepat zakat, kirim. Satu, wajib hukumnya membantu. Sebenarnya nggak perlu fatwa ulama, ayat-ayatnya kan banyak, hadis juga banyak. Membantu orang teraniaya, jangankan orang, binatang aja kalau teraniaya kita bantu. Apalagi orang, walaupun agamanya bukan Muslim. Apalagi dia orang agamanya Islam juga, itulah wajib dibantu. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Kalau nggak mau bantu, tidak peduli dengan apa yang terjadi pada saudaranya sesama Muslim, maka kata Nabi dia tidak termasuk dalam kategori Muslim. Kan gawat tuh. Yang kedua, wajib hukumnya memboikot jika ada bukti perusahaan atau siapapun yang membantu kezaliman Israel ini.
Ya seperti ketika serangan 7 Oktober itu kan McDonald mengeluarkan rilis resmi membantu 12.000 paket untuk tentara Israel. Nah, berarti McD nggak boleh lagi beli. Ini lama Ustaz, walaupun lama. Nah, di sini diuji keimanan kita, apakah kita mampu menahan selera demi mematuhi fatwa ulama. Kan tak mati ya nak makan McD. Fried chicken kan banyak lain. Tapi gengsi saja, kalau gengsi kan kita kajian, siap-siaplah bertanggung jawab di hadapan Allah. Tegakah kita? Sudah jelas-jelas dia mengumumkan membantu Israel, kita beli juga, berarti kita sudah ikut menyumbang untuk membeli peluru, untuk membeli bom, yang dengan itu saudara kita dibom. Siap-siap tanggung jawab di hadapan Allah. Dan ini alhamdulillah fatwa resmi ulama Indonesia ya. Bukan kaleng-kaleng, ini fatwa resmi ulama Indonesia. Yang pertama, wajib membantu saudara kita di Palestina dengan harta. Yang kedua, wajib memboikot, tidak belanja, tidak membeli produk yang ada bukti. Ada bukti ya. Mereka mengirimkan bantuannya untuk Israel. Itu sekedar prolog dan kita tinggal amankan. Gak perlu kita perdebatkan ini. Tetapi kan Hamas itu Syiah Ustaz. Bapak Ibu Allah muliakan. Dari mana kita dapat informasi Hamas itu Syiah? Katanya jangan. Kita menuduh, itu kan kehormatan ya. Syiah, apalagi tuduhannya Syiah Rafidah lagi. Kalau tuduhannya tidak benar, wah berat tanggung jawab. Karena Syiah Rafidah itu adalah kafir itu. Dia mengakui Al-Quran itu sudah banyak dirubah-rubah. Kerasulan itu sebenarnya untuk ahli, itu parah itu. Sedangkan Hamas, Al-Qassam atau Palestina disepakati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ada yang tega menuding saudaranya sedang dihajar oleh musuhnya, dihajar pula dengan tudingan-tudingan dan fitnah, dan mulutnya yang berbisa. Tahanlah. Kan begini, ada anak-anak SD dipukuli oleh orang, dipukuli oleh tentara, udah berdarah, udah patah-patah. Terus apa yang kita lakukan? Bukan salah anak kecil itu, jangan kesalahan yang kita cari. Selamatkan dulu, baru kaji kesalahannya. Sudah 11.000 sudah kita dibantai, kita masih bicara dia Syiah, dia Ahlul Bid'ah, dia ini, terus gimana? Maka kalau dia apa kita bantu? Oh dia itu, apalagi ini tuduhannya juga tidak kalah kejinya, dia itu sengaja cari gara-gara agar dapat bantuan. Ini tuh fitnah yang luar biasa. Masa ada orang gara-gara mau cari uang, dia rela mengorbankan 11.000. Dan dari 11.000 itu ada anaknya, ada istrinya, ada bapaknya, ada ibunya. Saya pikir nggak mungkin itu dilakukan kecuali oleh orang gila. Dia cari gara-gara agar dapat bantuan. Tiap Ramadan nanti bikin acara lagi, bikin gara-gara lagi. Ada yang berani tega menuding saudaranya begitu. Tanggung jawab siapa? Silakan tanggung jawab di hadapan Allah. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunan. Telah datang sebelum kamu sunan. Sunan itu sunatullah. Artinya kita memang diperintah untuk mempelajari sejarah. Sebelum kita sudah banyak kejadian-kejadian. Baca sejarah. Sejarah Bani Israel, sejarah itu tuh banyak baca. Kenapa? Karena kalau kita baca sejarah itu, ketemu kita benang merahnya. Di sejarah itu cenderung berulang, tapi dengan model dan casing yang berbeda, tapi substansinya sama. Fasiru fil ard, maka berkelilinglah kamu. Siru itu bahasa Arab, sudah jadi bahasa Indonesia. Siar, berpesiar. Jadi kita sebenarnya umat Islam itu diperintahkan untuk jalan-jalan di muka bumi ini. Dan perjalanan kita hanya Indarong Pesaraya, sekitar itu. Di muka bumi. Alhamdulillah boleh pergi umrah bagus. Apalagi boleh pergi ke Malaysia bagus. Jalan-jalan. Kenapa? Setiap kita berjalan di muka bumi Allah ini, fanzur, lihatlah kata Allah.
Kaifa kana akibatul mukazzibin? Apa akibatnya kalau melanggar aturan Allah? Apa akibatnya kalau mendustakan kebenaran? Lihat. Jadi tidak mencari pemandangan indah saja, tujuan kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Haza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Ini adalah penjelasan bagi manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih. Ini ayat ini Bapak Ibu diturunkan ketika kaum muslimin itu terpukul, sedih luar biasa di waktu perang Uhud. Kalau di perang Badar kaum muslimin menang. Hampir 70 orang pemuka-pemuka Quraisy terbunuh di perang Badar. Tapi di perang Uhud kebalikannya, hampir 70 pahlawan muslim terbunuh di perang Uhud. Sedihlah kaum muslimin termasuk Rasulullah. Di antara yang terbunuh di dalam perang Uhud itu ya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi pernah menang di perang Badar, kemudian kalah di perang Uhud. Jadi jangan kamu sedih hanya karena kalah, hanya karena terbunuh, hanya karena banyak yang gugur. Wa antumul a'la, karena kalian itu tetap menang walaupun kalah. Kalian tetap istimewa walaupun terpuruk. Nah, ini dipertegas nanti oleh in kuntum mu'minin, syarat satu aja. Kalian tetap menang dalam kondisi apapun. Menang perang kita menang juga, kalah perang kita menang juga. Syaratnya in kuntum mu'min, saja kita beriman. Karena orang beriman kalau terbunuh mati syahid. Kita sudah bahas kemarin ya, ada 6 keistimewaan bagi orang yang mati syahid. Masih ingat enggak? Pertama, diampuni dosanya ya, sejak darahnya tumpah pertama kali. Yang kedua, yara maq'adahu minal jannah, diperlihatkan surga yang akan ia tempati. Maka orang mati syahid itu banyak tersenyum. Yang ketiga, yujaru min azabil qabr, dijaga, dilindungi dari azab kubur. Yang keempat, ya'manu minal faza' al akbar, nanti aman dari huru hara di padang mahsyar. Yang kelima, yuzawwaju isnataini sab'ina minal hur al-ain, dinikahkan dengan 72 bidadari. Yang keenam, wa yashfa' sab'ina min aqaribihi, memberi syafaat 70 keluarganya. Di kalau ada mati syahid, nah yang satu orang ini bisa memberi syafaat 70 keluarganya. Bapak ibunya 2 tuh, masih ada 68 lagi. Istrinya 1, berarti masih ada 67 lagi. Anaknya 10, masih ada 77 lagi. Kakak adiknya 10, masih ada 67 lagi. Kakek neneknya, pokoknya semuanya masih banyak jatahnya. Pokoknya jatahnya 70. Maka orang-orang Palestina di saat sedihnya ada gembiranya. Sedih kehilangan orang yang disayangi, tapi gembira karena nanti insya Allah dia bisa memberi syafaat 70 keluarganya. Artinya target untuk masuk surga sekeluarga mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan tercapai. Makanya mereka gembira. Ya, jadi kalau orang beriman, syaratnya kalau kalian beriman, terbunuh kalian mati syahid. Kalau menang, kalian dapat 2 kali, menang di dunia dan pahala di akhirat. Tidak ada yang rugi. Nah, itu juga ditegaskan nanti dalam surat An-Nisa ya. An-Nisa 104, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Kalian jangan merasa hina berhadapan dengan orang kafir itu. In takunu ta'lamun, kalau kalian sekarang yang terluka atau sakit, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka juga pernah luka kok. Kalau kalian sekarang terbunuh, mereka juga ada yang terbunuh. Kalau kalian kalah, mereka juga pernah kalah. Kalau dalam ayat yang kita bacakan tadi,
In iyamsaskum karhun faqad massal qauma karhum misluh. Kalau kalian terluka, mereka juga pernah terluka. Kalau kalian kalah, mereka juga pernah kalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kenapa kalau untuk konteks dunia Allah berganti-gantikan. Kadang yang berkuasa orang beriman, nanti yang berkuasa orang kafir. Kadang yang berkuasa Firaun, besok yang berkuasa Nabi Sulaiman. Kalau dunia begitu konsepnya. Allah ingin menguji apa itu? Apakah dia tetap beriman ketika menang, tetap beriman ketika kalah. Ketika miskin dia taat, ketika kaya dia juga taat. Itu bukannya di dunia itu ada yang kaya yang beriman, ada yang miskin yang beriman. Yang sakit itu banyak juga orang beriman yang sakit. Dalam perang kadang-kadang kaum muslimin kalah juga. Allah ingin lihat siapa yang berperang karena Allah. Kalah menang tetap bersama Allah. Tapi kalau hanya main manang saja, kalau manang juga pihak yang menang, itu munafik itu. Jadi kalau seandainya kaum muslimin yang menang, kami bersama engkau. Kalau kaum muslimin yang kalah, akanlah ada kecil petang. Jangan dilawan juga. Israel tunyo banyak, haratonyo, senjatanya lengkap, jangan dilawan. Kalau kalah kok, tapi kalau menang, sama. Itu main menang namanya itu. Kalau orang beriman tidak. Di saat menang, dia bersyukur. Di saat kalah, dia bersabar. Wala in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian luka, mereka juga luka seperti kalian. Kalau di antara kalian ada yang terbunuh, mereka juga ada yang terbunuh. Bedanya apa? Kata Allah, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalau kalian ada yang diharapkan, kalau luka kalian berharap pahala sabar, mereka tidak. Kalau terbunuh kalian berharap mati syahid, mereka tidak. Ternyata wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalian ada yang diharapkan, sedangkan mereka tidak. Jadi kalau untuk konteks dunia, kalau kalian pernah menang, mereka juga pernah menang. Kalau kalian luka, mereka juga pernah luka. Kalau kalian tersakiti, mereka juga pernah tersakiti. Bedanya apa? Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalian mengharapkan sesuatu yang mereka tidak ada. Itu surat An-Nisa 104. Yang kita bahas tadi itu surat Ali Imran 139. Lanjut. Iyamsaskum karhun faqad massal qauma karhum mislu. Jika kalian terluka, jika kalian di perang Uhud ini terbunuh 70 orang, mereka juga pernah terbunuh 70 orang di perang Badar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Memang di dunia ini hari-hari Allah pergantikan. Hidup seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita diuji dengan kekayaan, kadang diuji dengan kemiskinan. Allah ingin lihat siapa yang tetap salat ketika kaya, tetap salat ketika miskin. Tetap beriman pada Allah ketika menang, tetap beriman ketika kalah. Hati yang ingin Allah lihat. Wal ya'lamallahu alladhina amanu. Allah ingin lihat siapa yang beriman. Jadi apa yang terjadi di Gaza itu Allah ingin lihat. Dengan peristiwa yang terjadi di Gaza ini, apakah ada yang akhirnya berpaling, mundur dari jihad, bahkan murtad dari Islam? Kenapa? Ingin cari aman. Allah ingin lihat siapa yang tetap kokoh dan istiqomah. Terus wa yattakhiza minkum syuhada. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, Allah ingin mengambil di antara kalian ini ada syuhada, ada yang mati syahid. Jadi kan sudah kita bahas kemarin, tujuan Allah di antaranya adalah Allah ingin memilih orang-orang Palestina untuk menerima hadiah mati syahid. Di mati syahid itu hadiah. Kan kita bahas dalam hadis sahih kan, bahwa mati syahid itu tidak sakit, hanya seperti gigitan serangga. Bantuk dia awak, kepalanya pecah, badannya hancur, luka-luka, patah-patah, alangkah sakitnya kata kita.
atau logika kita. Tapi kata Nabi tidak. Ma yajidu syahidu min qarsi al-qatli illa kama yajidu ahadukum min qarsi al-fursati. Jadi tidaklah salah seorang antara kamu merasakan sakitnya mati, terbunuh ketika syahid, melainkan hanya seperti salah seorang di antara kamu digigit serangga. Maka dalam hadis lain kita lihat, apa kata Nabi, tidak ada orang yang sudah masuk surga ingin kembali hidup, nyelah masuk surga, sudah berada di surga, bersenang-senang di surga, tapi dia ingin kembali ke dunia. Enggak ada, kecuali orang yang mati syahid. Ya tamanna, orang mati syahid itu ingin hidup lagi. Kenapa? Karena dia tahu alangkah indahnya, besarnya pahala syahid. Bahkan dalam hadis ini dikatakan mereka ingin mati 10 kali. Mati syahid dihidupkan, mati syahid lagi dihidupkan, mati syahid lagi dihidupkan 10 kali. Kenapa? Mati syahid itu tidak sakit, pahalanya kadang. Siapa kenapa tu? Matinya tidak sakit, pahalanya kadang. Tentu kalau ingin mati berkali-kali, sakit tidak terasa, tapi pahalanya banyak. Itu keinginan orang yang mati syahid. Jadi Allah ingin mengambil dari peristiwa terbunuhnya kaum muslimin di medan perang, yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin mengambil, memilih orang-orang yang mati syahid. Dalam konteks ini, bangsa Palestina beruntung. Kenapa? Mereka dipilih oleh Allah untuk mendapatkan pahala syahid. Tentu pertanyaan, bagaimana dengan kita? Kalau kita bahas petang, parang kita tidak satu, dan tidak perlu kita kasih tupai parang. Sebab kalau tidak terlatih, tidak kuat mental, tidak kuat fisik, pai parang kasih itu, jangan-jangan kita justru menjadi beban. Makan banyak, ketika parang menyuruh sembunyi. Coba, tidak perlu ikut perang. Ke sana, terus bantu yang berperang. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis sahih? Man ghaza ghaziatan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang membantu orang yang berjihad di jalan Allah, dia juga dapat pahala jihad. Dia jadi usahakan, bantu sebisanya, semampunya. Dengan harta siapa? Sebenarnya dengan harta Allah. Ya Allah titipkan pada kita, bukan dengan harta kita, dengan harta Allah. Bantu semampunya. Apakah zakat namanya, infak, sedekah atau wakaf? Silakan. Lanjut. Jadi gunanya peristiwa terbunuhnya kaum muslimin, kalah perang dan seterusnya, adanya musibah dan ujian seperti itu. Pertama, Allah ingin melihat siapa yang beriman. Yang kedua, Allah ingin mengambil siapa yang syahid. Dan yang ketiga, walimahhisallahu allazina amanu. Dengan sakit, dengan kalah, dengan kesedihan itu, Allah ingin membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua musibah, bakulah musibah terbunuhnya di jalan Allah. Nantilah musibah hilangnya orang-orang disayangi. Tertusuk duri saja, hatta syauqati syaquha, tertusuk duri hapus sekian dosa. Apalagi luka, apalagi patah-patah, apalagi gugur, hapus dosa-dosa. Dia Allah ingin menghapus dosa-dosa kaum muslimin. Itulah rahasia kenapa orang yang mati syahid tidak disolatkan jenazahnya. Kenapa? Karena dosanya sudah hapus. Walimahhisallahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin. Kalau orang beriman dengan peristiwa ini, Allah hapus dosanya. Kalau orang kafir, wa yamhaqal kafir, dan Allah akan binasakan orang kafir. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, Israel itu memang ya secara zahir berhasil membunuh banyak bangsa Palestina. Tapi secara batin mereka ketakutan.
banyak tentara Israel itu yang bunuh diri. Tak sedikit dari mereka yang pakai pampers. Bahkan pakai pampers, ini masuk di tang wajah tu, tidak keluar. Dia kalau nak buang air kadang buang ketek di situ saja. Pakai pampers. Asal keluar kita tembak. Jadi sejak masuk ke kendaraan wajah tu, tidak keluar sampai selesai perang. Atau masuk pakai pampers lah. Sehingga ada anekdot kenapa orang Israel itu membunuh bayi-bayi, ribuan jumlahnya bayi Palestina, karena mereka berebut pampers. Katanya begitu. Tapi itu kan anekdotnya. Tapi yang jelas orang kafir, mereka menang tapi mereka ketakutan. Mereka bingung. Jadi mereka menembak babi buta itu karena mereka dah kehilangan akal sehat. Jadi tak tentu abah lah. Kalau cakap tu tak kemakan lah. Tak tentu mana kan. Kenapa? Dah kehilangan keseimbangan. Dia dah panik, dia ada ketakutan, dan itu adalah penderitaan sebelum penderitaan nanti di akhirat. Di dunia menderita, banyak menderita, membunuh anak-anak, membunuh orang tua, membunuh wanita, semuanya bunuh. Itu batin tak akan tenang. Apalagi ada orang menyumpah. Di sekarang di dunia, di berbagai negara, semua orang mengutuk Israel. Akan makan kali sumpah kan? Karena kutuk sedunia. Walaupun ada juga yang membela dan membantu, tapi mayoritas orang mengutuk. Di berbagai demonstrasi semua orang mengutuk. Allah gunanya hidup kalau satu orang mengutuk, melaknat, mencela. Dan Israel sekarang karena tindakannya yang biadab mendapatkan kutukan dari seluruh dunia. Dia berhasil membunuh banyak orang, tapi dia dikutuk oleh semua orang. Itu namanya wa yamhaqal kafirin. Lalu Allah tutup, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian menyangka bisa masuk surga padahal belum teruji siapa yang berjihad, siapa yang sabar? Artinya apa? Masuk surga itu tidak mudah-mudah aja, ada ujian. Ya kalau kita di Indonesia ini ujiannya apa? Bangun pagi. Apa ujiannya lagi? Berpuasa, menahan makan minum. Ini boikotnya juga termasuk ujian nih. Pencinta kopi Starbucks, kini tak boleh lah. Pencipta McD, kini tak boleh lah. Menahan salero tu atau jihad tu. Talak nak. Tapi banyaknya nak talak. Banyaknya nampak dia di bandara ketika bawa pergi ke Batam tu berjilbab, Muslim, tetap enak makan. Tidakkah terbayang olehnya ketika menggigit ayam Kentucky itu bagaimana anak-anak kecil, bayi-bayi kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena air di stop, listrik di stop, bantuan tak boleh. Hanya sembunyi-sembunyi bisa bantu. Nah, tega aja kita makan. Tak pandai menahan salero. Berarti tidak ada jihad. Wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian bisa menyangka masuk surga dengan mudah sedangkan belum teruji kesabaran? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian menyangka bisa dengan mudah masuk surga padahal belum teruji jihad kalian, belum teruji sabar kalian. Jihad awak kalau kita bahas pertanyaan jihad itu dua, jihad dengan nyawa bil anfus dan jihad dengan harta bil amwal. Kita kalau dengan nyawa mungkin tidak, dengan harta, bantu, sumbang, segala macam. Dengan doa. Terus sabar. Sabarnya Ustaz, ya menahan selero kadang. Lama Ustaz. Ya, barang-barang kelamanya kalau ambo pernah minum kopi apa tu, terakhir dulu minum sekali di Starbucks tu, baik ya. Baik tak ulur. Mahal. Tapi gengsi tinggi kabarnya. Minum kopi di Solok sama baik je kopi Starbucksnya. Kopi Solok tu seteng 1,000 ya. Iko saya potong tak salah 20,000, tak salah. Atau 30,000. Dulu sebelum diboikot. Kalau gini tak lah, ya, diboikot.
Sebenarnya sebelum diikut pula berhentikan tempat tu mahal. DBT tolak. Tapi kalau memang kalau kita mampu membelinya, tapi sudah keluar fatwa resmi MUI, tinggalkan. Allah MUI kita ikuti. Kalau nak MUI kita ikuti siapa? Siapa yang mau kita ikuti kalau bukan MUI? Enggak juga, siap-siap. Pokoknya jawablah di hadapan Allah. Kalau kita merasa benar, kita merasa ada dalilnya, siap jawab di hadapan Allah. Kenapa kalau masih tega membeli produk perusahaan yang bangga membantu Israel yang membunuh saudaramu? Siap-siap jawabannya. Tapi kalau tidak mampu rasanya menjawab, tahan selera. Tapi Nabi saja kan jual beli Yahudi, Ustaz. Tak ada masalah jual beli dengan Yahudi. Tapi kalau terbukti orang itu membantu musuh kita, enggak boleh lagi. Jadi bukan sebabnya haram, ada label halalnya. Bukan ketakinya haram, ada label halalnya. Yang haram adalah membeli kepada orang yang terbukti perusahaan itu membantu musuh kita memerangi perusahaan. Itu yang di prosesnya, bukan produknya. Nah, kalau besoknya lah berhenti, lain tak bantu, lain nyelah berjanji tidak akan menggunakan keuntungannya untuk membantu musuh-musuh Islam, kembali hukumnya kepada asal itu, boleh bertransaksi dengan non-Muslim, boleh jual beli dengan Nasrani, boleh jual beli dengan Yahudi. Tapi kalau sudah ada bukti kan dia terang-terangan membantu, nah karena itu kita tak beli. Sorry kalau sekarang saya tak bakal beli. Tapi Ustaz, kalau kita boikot produk Yahudi itu, HP itu Yahudi punya sedoi kan? Kalau HP aja mah, kalau ayam goreng kan banyak penggantinya. Nak goreng seorang. Tapi kalau HP, kalau memang tidak ada alternatifnya, ini termasuk pengecualian. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Kalau tidak bisa diboikot sadonyo, boikot mana bisa? Kan tak mati kan nak kena ayam. Tidak bisa buat itu. Tapi kalau HP kita gunakan untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah, pembelaan untuk Palestina. Berarti punya Yahudi, kita pakai untuk menyerang Yahudi, boleh. Kecuali nanti Allah muncul ada HP bikin Muslim, baru kita pindah. Tapi kalau tidak ada pilihan ya, berarti ini pengecualian ini. Tapi kalau sudah ada pengecualiannya, Sunlight kabarnya punya Yahudi, Ustaz. Ganti juga Mama Lemon. Kan ada Mama Lemon, Mama Loni, dan mama-mama yang lain. Bisa diganti. Pokoknya sabun itu kabarnya cari jalan, banyak pilihan. Banyak pilihannya insyaallah. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Sungguh telah terjadi sebelum kamu peristiwa-peristiwa sunnatullah, maka berjalanlah kamu di muka bumi, lalu lihatlah, perhatikanlah apa akibat orang-orang yang mendustakan agama Allah. Haza bayanun linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Ini penjelasan bagi manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa rendah, merasa hina. Wala tahzanu, jangan kamu merasa sedih. Wa antumul a'launa, karena kalian itu adalah yang tertinggi, istimewa. In kuntum mu'minin, jika kalian tetap beriman. Syaratnya kalian tetap beriman. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mislu. Jika kali ini kalian terluka, sungguh mereka juga pernah terluka sebelumnya seperti kalian. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Seperti itulah hari-hari kami pergantikan di antara manusia. Hidup seperti roda pedati, sekali di atas, sekali di bawah. Wal ya'lamallahu allazina amanu. Peristiwa-peristiwa ini Allah berikan karena Allah ingin menguji siapa yang beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin mengambil siapa yang mendapat jatah mati syahid. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tak suka orang zalim. Wa liyumahhisallahu allazina amanu.
peristiwa dan musibah ini dan kesedihan ini, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa orang beriman. Wa yamhaqal kafirin, Allah ingin menghinakan orang-orang kafir. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bisa masuk surga? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, sedangkan Allah belum tahu, belum teruji siapa yang beriman, siapa yang berjihad. Wa ya'lamus sabirin, dan belum ketahuan siapa yang bersabar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, semoga peristiwa Gaza, dan ini mungkin bukan peristiwa yang terakhir, makin menguatkan iman kita, mengokohkan keyakinan kita bahawa Allah itu ada. Jangan sebaliknya kita bertanya, kok Allah enggak diam saja, kok Allah enggak bertindak, kok dibiarkan segala kami. Jangan itu kesimpulannya. Justru membuat kita makin yakin Allah itu ada. Lalu kenapa Allah biarkan? Allah punya tujuan. Bagi yang meninggal mati syahid, bagi yang masih hidup dapat pahala sabar. Bagi kita ini Allah ingin menguji siapa yang peduli, siapa yang membantu, siapa yang mendoakan. Semoga kita termasuk yang peduli, insya Allah.